tanpa berniat memberi kesan buruk kepada agama Kristen dan meninggikan agama Islam. Inilah kesaksian yang disampaikan oleh Rabi Yahudi anti-Zionis bernama Yisrael David Weiss dalam vlog Menachem Ali Official yang bersaksi atas penganiayaan kaum Yahudi oleh kaum Kristen yang berlangsung di Eropa selama ribuan tahun dan pemaksaan agama serta pengusiran kaum Yahudi dari Eropa pada tahun 1492 oleh kaum Kristen, dan selanjutnya kaum Yahudi ditolong oleh umat Islam. Kenyataan ini membuat kita bangga atas keluhuran budi umat Islam. Mari kita saksikan fakta sejarah yang disampaikan oleh Rabi Yahudi tersebut. Rabi Yahudi ini berkata, kami dibakar di tiang pancang oleh tentara salib. Dengan kejam mereka memaksa kami berpindah agama dan kami diusir dari Spanyol dan Italia. Kami beruntung ada Islam, rahmat bagi seluruh alam, yang mau menerima kami di bawah Kesultanan Utsmania. Tiba-tiba Zionis datang bentukan Inggris menggunakan agama kami sebagai alat untuk menjajah Palestina. Kami tidak terima. Kami malu kepada umat muslim yang telah membantu kami. Kami berdoa kepada Tuhan semoga negara Zionis palsu ini dibubarkan secepatnya. Convert Jews by the Crusades, by the Inquisition, and where did they expelled from Spain, from Italy, where did the Jews go? The Muslim lands, Iran, wherever you like, Palestine, it was under the Ottoman Empire, surrounded with the Zionists to come along. That we should be the speedy and peaceful dismantling this, humiliated because the Zionists took. Bagaimanakah sebenarnya kisah penderitaan kaum Yahudi tersebut? Inilah komentar atas sebagian kisahnya dari Notebook LM. Selamat menyaksikan. Hubungan antara umat Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah dengan komunitas Yahudi relatif baik karena mereka diberi perlindungan sebagai Alkitab. Bahkan banyak Yahudi yang melarikan diri dari penindasan di Eropa dan diterima di wilayah Utsmaniyah. Sementara di sisi lain hubungan dengan Katolik memburuk akibat praktik inkuisisi yang menindas dan mengusir Yahudi serta kelompok lain, sehingga secara logika sederhana terlihat bahwa satu pihak membuka ruang hidup berdampingan sedangkan pihak lain justru menutupnya dengan kekerasan dan pemaksaan agama Katolik. Oke, kita bedah ini yuk. Apa yang selama ini kita tahu soal sejarah, itu seringkali bukan cerita yang utuh. Kadang ada bab-bab yang penting banget yang sengaja dihilangin, yang kalau kita buka lagi, itu bisa mengubah total cara kita melihat dunia sekarang. Coba bayangin, ini tahun 1492. Para penguasa Katolik di Spanyol dengan brutal mengusir ratusan ribu warganya sendiri yang beragama Yahudi. Mereka diusir dari satu-satunya tanah air yang mereka kenal. Dipaksa pergi, sementara hampir semua harta yang mereka kumpulin selama berabad-abad dirampas begitu aja sama kerajaan. Dan di saat semua kerajaan di Eropa tutup pintu rapat-rapat menolak para pengungsi ini, justru ada satu kekuatan besar yang malah aktif mengirim armada militernya untuk nyelamatin mereka. Siapa coba? Betul, kekhalifahan Islam. Kalau fakta ini kedengarannya mengejutkan, atau bahkan kok kayaknya bertentangan ya sama narasi permusuhan abadi yang sering kita dengar, Anda nggak sendirian. Ini adalah bagian dari sejarah nyata yang sering banget sengaja dilupakan. Oke, untuk ngerti gimana ini bisa terjadi, kita harus undur jauh ke belakang. Kita akan pergi ke sebuah wilayah bernama Al-Andalus, atau Spanyol di bawah pemerintahan Islam, dari tahun 711 sampai 1492. Sebuah periode yang oleh para sejarawan, terutama sejarawan Yahudi, sering banget disebut masa keemasan. Era di mana ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi itu berkembang pesat banget. Gimana caranya mereka bisa hidup berdampingan selama 800 tahun? Nah, kuncinya ada di sebuah konsep hukum Islam yang disebut zimmi. Ini bukan utopia yang naif ya, tapi ini adalah sebuah struktur hukum yang spesifik banget yang ngasih status perlindungan resmi buat orang Yahudi dan Kristen. Jadi, ini tuh intinya kayak kontrak sosial yang pragmatis banget. Minoritas non-muslim bayar pajak khusus yang namanya jizya. Sebagai gantinya, negara bukan cuma ngebiarin mereka hidup, tapi juga ngasih jaminan hukum mutlak atas nyawa mereka, harta benda mereka, dan yang paling penting, kebebasan penuh untuk ngejalanin agama mereka, bahkan sampai punya sistem pengadilan internal sendiri. Dan sistem ini ternyata jalan loh. Komunitas Yahudi di sana itu bukan cuma diizinin hidup, tapi mereka benar-benar bisa maju pesat, ngembangin kedokteran, filsafat, dan perdagangan. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh legendaris kayak Maimonides dan Judah Halevi.
Banyak dari mereka bahkan megang posisi tinggi banget, sebagai dokter istana, penerjemah, sampai jadi menteri keuangan. Tapi, stabilitas yang dibangun selama 8 abad ini ternyata nggak abadi. Sebuah kekuatan baru datang, dan aturan main yang udah lama berjalan tiba-tiba dijungkir balikan secara drastis. Ini jadi penanda akhir dari sebuah era yang luar biasa. Runtuhnya Al-Andalus ini nggak terjadi dalam semalam. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan Kristen dari utara pelan-pelan maju ke selatan, menaklukkan kembali semenanjung Iberia. Proses panjang yang dikenal sebagai Reconquista, ini akhirnya mencapai puncaknya di tahun 1492, pas jatuhnya Granada, benteng Muslim terakhir. Penguasa barunya, Ferdinand dan Isabella, pengen sebuah negara yang seragam di bawah satu agama, Katolik. Dari sinilah lahir Dekrit Alhambra, sebuah ultimatum brutal yang jadi kebalikan total dari sistem sebelumnya. Pilihannya cuma 3, pindah agama, pergi dari Spanyol dalam 4 bulan tanpa bawa apa-apa, atau dieksekusi. Ini kan intinya perampokan massal yang dilegalkan oleh negara. Dan kutipan ini, wah ini nunjukin banget betapa dalamnya trauma itu. Waktu Rabbi Weiss bilang begini, ini bukan cuma retorika, ini adalah memori trauma kolektif yang merujuk pada kengerian Inkuisisi Spanyol, di mana mereka diburu kalau dicurigai masih diam-diam menjalankan Yudaisme. Jadi, ratusan ribu pengungsi ini bisa lari kemana? Saat semua pintu di Eropa tertutup buat mereka, sebuah kekaisaran Islam raksasa di timur justru ngebuka pintunya lebar-lebar. Sultan Utsmaniyah, Bayezid II, ngelihat krisis ini bukan sebagai beban, tapi justru sebagai peluang strategis. Komentarnya itu tajam banget. Kalian sebut Ferdinand raja yang bijaksana, padahal dia memiskinkan negaranya sendiri dan memperkaya negaraku. Dia sadar betul kalau para pengungsi ini bukan sekedar korban, mereka ini aset, sumber daya manusia yang super berharga. Jadi Sultan ini nggak cuma ngomong doang, dia benar-benar ngerahin angkatan laut Utsmaniyah untuk ngejemput dan nyelamatin orang-orang Yahudi dari pelabuhan-pelabuhan Spanyol. Dan begitu mereka tiba, mereka langsung jadi motor inovasi, bawa teknologi baru kayak mesin cetak, keahlian medis yang canggih, dan jaringan perdagangan internasional yang luas. Harmoni yang dibangun ratusan tahun ini, yang didukung hukum negara dan teologi, itu berjalan baik-baik aja. Terus apa dong yang akhirnya ngerusak semua ini? Jawabannya, dan ini yang mungkin bikin kaget, bukan datang dari konflik agama kuno, tapi dari sebuah ideologi politik baru yang lahir di Eropa abad ke-19. Nah, di sini kita perlu jeda sebentar, karena ada perbedaan yang penting banget untuk dipahami. Kita harus bisa bedain antara Yudaisme, sebuah agama yang umurnya ribuan tahun, dengan Zionisme, sebuah gerakan nasionalisme modern dari abad ke-19. Gini deh gampangnya, Yudaisme itu soal keyakinan spiritual seseorang. Sementara Zionisme itu ide politik tentang perlunya sebuah negara bangsa. Zionisme itu lahir bukan dari kitab suci kuno, tapi sebagai respons pragmatis terhadap antisemitisme brutal dan pembantaian yang dialami orang Yahudi di Eropa. Kalau kita lihat dari sudut pandang keamanan, logikanya para Zionis awal itu sebenarnya ya masuk akal juga. Satu-satunya cara biar aman dari pemusnahan adalah dengan punya kedaulatan politik dan militer sendiri. Tapi, tragedi besarnya terjadi pas proyek yang lahir dari penderitaan di Eropa ini dipindahin dan dicoba diterapin di Timur Tengah. Masalahnya, Palestina yang mereka tuju itu bukan tanah kosong. Wilayah itu adalah rumah bagi masyarakat Arab yang udah hidup di sana berabad-abad, baik yang Muslim maupun Kristen. Api konflik ini kemudian meledak ketika kekuatan kolonial Inggris ikut campur sebagai katalisator, terutama lewat deklarasi Balfour tahun 1917, yang secara sepihak menjanjiin rumah nasional bagi bangsa Yahudi di tanah yang udah ada penghuninya. Nah, disinilah letak penolakan keras dari kelompok Yahudi Ortodoks kayak Neturei Karta. Ada 2 pilar utamanya. Pertama, keyakinan bahwa mereka lagi dalam pengasingan ilahi dan mencoba mengakhirinya secara paksa dengan kekuatan politik, itu sama aja kayak nyalip takdir Tuhan. Kedua, dan ini yang paling mendasar secara etis, mereka percaya kalau menggusur penduduk asli itu pelanggaran berat terhadap hukum moral Taurat itu sendiri. Makanya, inti dari pesan mereka itu selalu sama dan jelas banget. Bagi mereka, Yudaisme adalah agama kuno tentang kepatuhan spiritual. Sementara Zionisme, di mata mereka, hanyalah gerakan nasionalisme sekuler yang memakai simbol-simbol agama sebagai alat untuk legitimasi politik. Jadi, setelah kita gabungin semua kepingan puzzle yang rumit ini, dari Al-Andalus sampai Eropa abad ke-19, kita akhirnya sampai pada 3 kebenaran sejarah yang gak bisa dibantah, yang seringkali kita lupakan padahal berjalan beriringan. Pertama, penderitaan mengerikan komunitas Yahudi di Eropa adalah fakta sejarah. Kedua, perlindungan dan masa keemasan yang mereka alami di bawah peradaban Islam juga fakta sejarah yang sama nyatanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting untuk dipahami,
konflik yang kita lihat hari ini bukanlah kelanjutan dari permusuhan agama kuno, melainkan produk dari tabrakan antara ideologi nasionalis Eropa abad ke-19 dengan ambisi kolonialisme abad ke-20. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita melihat gimana sebuah kelompok seperti Neture Karta berjuang keras untuk merebut kembali identitas agama mereka dari cengkeraman sebuah gerakan politik, kita jadi harus bertanya, seberapa sering sih identitas murni sebuah kelompok, apapun itu, dibajak oleh narasi geopolitik, sampai-sampai dunia, dan bahkan generasi mereka sendiri jadi lupa akan ribuan tahun sejarah kompleks yang pernah mereka miliki.